Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, hari ini jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang tergabung dalam investasi bisnis batubara JBN Jabal Nur, yang kala itu tahun 2009 lalu mereka berbisnis investasi batubara dengan Jam'an. Hari ini mereka membuktikan janji mereka. Mereka mendatangi rumah Jam'an untuk berdialog dan bermubahalah. Kemana Jam'an? Apakah Jam'an ada dan menerima mereka? Ternyata tidak. Jam'an tidak diketahui keberadaannya seperti yang diakui oleh orang-orang yang berada di rumahnya. Padahal 2 minggu sebelumnya, tepatnya tanggal 8 Agustus yang lalu, Pak Zaini Mustafa dari perwakilan jamaah dan Pak Heri Muhammad dari Yayasan Lima Pilar telah mengantarkan suratnya ke rumah, surat pemberitahuan itu ke rumahnya Jam'an sendiri dan diterima oleh staf rumah tangga Jam'an. Ada 2 surat yang diantarkan oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Heri Muhammad. Satu diantaranya adalah surat somasi dan surat pemberitahuan dialog hari ini. Ternyata surat somasinya dijawab, sedangkan surat tentang pemberitahuan akan adanya dialog dan mubahalah hari ini tidak dijawab oleh Jam'an. Dan hari ini terbukti Jam'an lagi-lagi tidak berada di rumah. Nah, saudara-saudara, kalimat mubahalah telah diucapkan oleh jamaah Masjid Darussalam. Kita nanti ikuti sama-sama di video berikut ini bagaimana dan apa kalimat mubahalah itu. Saudara-saudara, mari kita ikuti sama-sama perjalanan kegiatan hari ini yang diniatkan tadi oleh jamaah Masjid Darussalam sebagai kegiatan dialog yang kemudian dilanjutkan dengan mubahalah. Nanti kita sama-sama bisa menyaksikan apa tanggapan orang-orangnya Jam'an yang berada di rumahnya Jam'an pada kegiatan siang tadi. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin supaya kita bisa tahu, kita bisa menambah informasi soal apa dan bagaimana Jam'an itu sendiri dalam menghadapi jamaah ini. Saudara-saudara, terima kasih. Saya Darsul Alif Mafama, Toibah TV, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, investor batubara JBN. Baru saja tiba, akan menuju rumah Jam'an Nur Khatib Mansur. Dari sana. Siap kapan? Mana tadi? Sudah duluan, Pak. Tinggal ini kan di ujung aspal, mau tidak berani. Yang mau membuang jinnya. Banyak wartawan. Saya banyak wartawan. Mau coba membuang tinggal kan. Ini kan ujung aspal. Dan kamuannya masuk ke India.
baru berapa? Lewat jalan Ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Gimana nih? Ada tuan rumahnya? Hah? Ini kan cara Pagi bos. Ya. Pagi. acara anak kan jam 9 pagi ya. Ini sudah jam setengah 10, 11. Silakan saja kalau memang benar, tapi yang itu agak biar aman terkendali ya. Tidak ada hal-hal apapun itu bisa saya lakukan kepada pengacara saya gitu. Gimana? Orang ini nggak bisa. Bolehkan sebentar, silakan saya lempar kepada pengacara. Iya. Saya Oke. izinkan Gimana bos? ke RT. Ya. Iya. Ya Pak Jani, kami dari tim kuasa hukum hari ini mewakili dari kami telah menerima surat pemberitahuan dari yang mengatasnamakan 5 pilar sebagai kuasa hukum dari yang mengatasnamakan korban. Kami hari ini yang akan mewakili mendengar keinginan atau tujuan dari Bapak datang kemari apa, silahkan nanti Bapak sampaikan tujuannya kepada kami karena klien kami berhalangan untuk hadir. Itu sih. Oh, berhalangan untuk hadir. Ya. Jadi begini, kedatangan yang pertama tentu sebagai muslim ini tentu silaturahmi. Sebagaimana juga Yusuf Mansur, Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur ini datang ke Masjid Darussalam secara baik-baik. Kalau menurut saya malah saat itu memelas. Ada investasi yang pengen masyarakat itu ikut investasi. Presentasinya awalnya itu adalah Yusuf Mansur. Saya sebagai korban, sebagai saksi juga, yang mana saat itu saya mendengar dengan telinga saya, kemudian melihat dengan mata saya, dan saya hadir di sana, gitu ya. Nah, tentu kalau ini misalnya berhalangan hadir dan ini hanya diterima oleh kuasa hukum, yang pertama tadi silaturahmi, dan yang kedua yaitu nanti ada mungkin pembukaan dari 5 pilar. Kemudian selanjutnya adalah kami akan bermubahalah di depan ini sendiri. Ya, mubahalah, jadi sepihak. Kemudian selanjutnya ditutup dengan doa. Itu aja. Udah. Oke, yuk. Oke. Ya udah, yuk kita pembukaan dulu dari 5 pilar, sambutan dulu dari 5 pilar. Ya, dari 5 pilar, sambutan dulu. Ya. Mundur dulu. Ustaz Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak dan acara kuasa hukum Pak Yusuf Mansur, teman-teman wartawan, kami ini dari Yayasan Pelita 5 Pilar ingin mengantarkan para korban dalam investasi batubara hari ini dari jemaah masjid Darussalam ya. Baik. Tujuan kita adalah yang pertama tadi seperti dijelaskan, ingin bertemu dengan Yusuf Mansur. Firman Allah la sanubahalah itu adalah kalau masing-masing pihak merasa benar, kan tidak mungkin keduanya benar. Salah satu mesti ada tidak benar. Maka firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 162 ayat 62, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil
fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Barang siapa saja yang membantahmu tentang ceritanya tentang kisah Nabi Isa, mari panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami, istri-istri kamu. Kemudian kita bermubahalah. Nanti akan kita lihat supaya Allah melaknat dan ditimpakan kepada kaum pembohong, pendusta. Jadi di sini masing-masing nanti membacakan. Kalau zaman Nabi itu dua belah pihak. Tapi pada hari H-nya orang-orang yang membantah Nabi Muhammad tuh nggak berani datang. Makanya ya hari ini Pak Zaini yang akan membacakan teks mubahalah Diikuti oleh jamaah. Tapi kalau nanti misalnya ini solusi Islam yang damai ya, tidak ada kekerasan Pak. Kita minta kepada Allah bagaimana penyelesaiannya diserahkan kepada Allah. Ini di luar pengadilan. Oke? Silakan Pak Zaini. Baik. Mohon maaf ini. Jamaah Bapak semua ya? Ya jamaah. Yang jamaah aja kita. Yang jamaah yang merasa pernah setor uang. Ayo. Ininya kemana? Berbaris rata. Kiblatnya mana? Kiblat kemana? Sana ya. Oh iya. Bentar. Ya. Dikasih waktu, dikasih tempat. Satu. Mundur. Mundur dari sana. Pelan-pelan mundur. Kemudian, ayo Mas, yang anu. Ya. Kemudian siapa lagi yang ada orang kita yang ini? Udah ya. Agak di sini aja, kiblatnya sana. Sana ya Pak kiblatnya. Ya udah. Bismillah, kita ngadep kiblat aja lah. Bentar. Agak ke sini mungkin ya, agak ke sana. Jadi kami bisa ini. Pak, kalau ini di belakang aja. Minta tolong ke Pak pegang Pak, tolong Pak. Di belakang aja Pak, di atas. Nah, di atas. Gitu ya. Kayak disumpah gitu loh, Pak. Ya kayak disumpah. Kalau bisa baca bisa, nanti saya ini Pak, saya tuntun Pak. Ya, saya tuntun Pak. Bapaknya berbaris rata Ya, izin Pak. ya. Malasnya. Kalau bisa teman-teman media di sini, kami biar bisa ngadep kiblat semua. Gimana? Ya Pak, udah Pak, nyaman Pak. Enggak, kami biar ngadep kiblat sana jadi kelihatan semua gitu. Udah. Ya udah gitu Pak. Jilbabnya. Kis turunan kis. Udah ya, Qur'annya di atas ya. Kis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batu bara. Jabal Nur. GBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batu bara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dua. Kami investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batu bara tersebut. Tiga. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan
dan keuntungan juga tidak dibagikan sebagaimana janji Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. 4. Saat gagal bayar atau macet, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur di Perumahan Legenda Wisata Cibubur berjanji akan mengembalikan modal investasi investor dengan cara mencicil. Namun hanya membayar sebagian kecil saja. Selanjutnya tidak pernah membayar kepada kami. Apa yang kami sampaikan di atas adalah yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong. Apabila tidak benar atau bohong, kami investor dan keluarga kami siap segera dilaknat, diazab dan dihancurkan yang sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batubara ini. Semoga Allah segera melaknat dan Allah segera melaknat yang bersalah. Semoga Allah segera melaknat yang bersalah. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup, kemudian doa. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melapangkan hati, mensucikan diri untuk mengharap ridhonya, untuk mengharap pertolongannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Bi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bi zakiyah. Amin. Bi tayyibin. Amin. Muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan siapa yang benar. Kami sudah datang dengan baik-baik untuk memenuhi panggilan atau undangannya. Di beberapa medsos beliau pernah mengatakan bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah datanglah ke rumah kami beberapa kali. Nah, oleh karena itu kami datang untuk memenuhi beliau. Saya beberapa kali datang, seperti juga beberapa kali utusan kami yang mewakili kami ke sini datang, tapi nggak pernah ditemui oleh beliau. Jadi sudah banyak yang nggak usah ditanyakan. Jadi ini Bapak-bapak bisa menilai siapa yang memenuhi perkataannya dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi begini posisinya. Proses hukum tetap berjalan, namun ini kita mubahalah karena yang bersangkutan itu setelah kami undang beberapa kali ke Masjid Darussalam, kemudian di mana-mana beliau juga tidak pernah datang, bahkan kami datang ke sini, bahkan kami mengadakan undangan terbuka, yaitu dimanapun, di pondok pesantren mana, di masjid mana, kami siap datang. Namun beliau juga tidak datang, sehingga kami dengan berat hati kami bermubahalah sepihak. Semoga segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Kalau kami yang berbohong, kamilah yang akan dilaknat, yang akan diazab, akan dihancurkan. Tetapi ketika Yusuf Mansur yang berbohong terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya Jam' Nur Khotim Mansur, alias Yusuf Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur ini, dan keluarganya dan kawan-kawannya yang terkait dengan bisnis batu bara yang mendukung dia. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Kalau proses hukumnya yang untuk perkara saya sendiri itu sedang mediasi. Pengacaranya beliau ini baru mediasi pertama, nanti mediasi kedua itu di tanggal 6 September. Itu akan mediasi berikutnya. Total kerugian berapa sih, Bang? Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan berapa, Bang? Dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran, ya. Itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART gitu. Investasinya berapa sih, Bang? Invest itu ada yang dari mulai kecil-kecilan, yang kecil misalnya 10, tapi kan mereka kalau kecil nggak bisa sendiri. Jadi mereka patungan terus baru diinvestasikan. Tapi kalau yang terbesar itu Pak Nur Samsu sekitar 5, berapa Pak? 5,6 miliar. Bang, ini kan udah 2 kali kesini tapi belum ada sama sekali titik terang ketemu sama partisipasi. Kalau yang kesini mungkin sudah terakhir, kita nggak ketemu karena ini sudah kita pasrahkan. Sebagaimana ini mubahalah saya bacakan, teman-teman sudah pasrahkan kepada Allah. Yang untuk Allah ya, yang untuk ini ya. Tetapi proses hukum tetap. Nanti yang dari 250 itu teman-teman itu setelah nanti putusan perkara saya juga akan mengajukan gugatan secara berkala. Jadi tidak secara keseluruhan begitu. Bang, ini dibilang tadi dari 12 tahun yang lalu. Ini emang dari 12 tahun yang lalu tidak ada sama sekali kepastian atau gimana, Bang? Jadi begini, ketika ini macet atau gagal bayar, demi Allah bahwa Yusuf Mansur itu datang ke Legenda Wisata. Di sana itu kalau nggak salah di Gedung Serbaguna sekolahan di sana, dia mengatakan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya yang akan menyelesaikan ini dengan cara mencicil. Setelah itu memang ada mencicil tapi kecil-kecil, misalnya ada 300, 500 dan lain sebagainya. Begitu ya. Ya, juta. Kemudian seingat saya ada teman saya juga dari BNT mengatakan bahwa dia pernah juga mencicil dengan ada satu unit kendaraan. Mereknya apa? Hyundai ya, yang miring, Honda miring itu. Hyundai itu saya nggak tahu. Tapi saya lihat mobilnya warnanya cerah, kalau nggak warna putih, warna
silver lah begitu. Bang itu tahun Lihat berapa depan, bang? Bang. Boleh tahu? Itu sekitar tahun 2010-an. 2010. Itu bang untuk selling profitnya sendiri berapa bang? Berapa persen? Jadi begini, Yusuf Mansur mengatakan bahwa keuntungan ini bersih ada 28,6%. 28,6% itu dibagi menjadi 3. Setengahnya 14,3, 11,3 itu untuk Yusuf Mansur disumbangkan kepada kepada Pondok Pesantren Daku, ya kan? Ya yayasan Daku. Kemudian yang 3% itu kepada BMT Darussalam sebagai manajemen fee, ya kan? Kemudian yang 11,3 itu kepada para investor. Iya. Bang, mungkin kuasa hukum Yusuf Mansur seperti apa bang melihat ini? Saya tidak akan berkomentar karena kami sedang melaksanakan proses persidangan yang ada di Jakarta Selatan. Baru kemarin kita melaksanakan proses persidangan, di mana kemarin tahapnya masih mediasi pertama. Ya. Ini kami masih menghormati proses persidangan yang ada, pun kami juga sangat beritikat baik, selalu hadir dalam persidangan, gitu kan, dan administrasi yang ada di persidangan sudah kami lengkapi. Kami himbau kepada rekan-rekan dan juga pihak penggugat, gitu kan, mari kita sama-sama menghormati proses persidangan yang ada. Itu aja sih. Tapi kan ini kan beberapa kali Ustaz Yusuf Mansur kan tidak hadir. Tidak pernah hadir itu bang. Ini kan upaya di luar persidangan, makanya saya hanya berbicara di proses persidangan saja, Pak. Berarti Pak, artinya kalau ini ada persidangan alasan akan tersendiri datang. bang? Ada alasan sendiri Yusuf Mansur tidak mau menemui aparat polisi? Beliau banyak berhalangan ya, alasannya itu. Sibukan atau gimana? Yang berada di mana sih Mansur? Tidak perlu saya katakan. Gimana Pak? Tadi minta waktu 5 menit. Cukup sih dari saya, Tadi ini kan tidak jalan pada jumpa umum, pers cukup saya. Bisa langsung dibubar, kami Pak. cukup ya. Itu kan Bapak yang minta. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Karena udah salah wajib. Ya maksudnya juga mau dipakai untuk jalan umum, Pak. Kira begitu. Tidak lama-lama Pak. Ya juga gak enak sama pihak. Iya, sebenarnya sudah bubar, cuman ini kan menghormati rekan-rekan dari media ini. Nanti beliau sudah diutus dari perusahaannya, ternyata tidak dapat berita, kan nanti kasihan juga, begitu ya. Rekan-rekan kira-kira begitu. Sebenarnya sudah bubar. Kira-kira ada 1, 2, 3 pertanyaan lah. Oke, akan saya jawab atau mungkin pertanyaan ke kuasa hukum Jamaah Nur Khotib Mansur. Silahkan. Kalau nggak ada bubar Sendiri ini. gimana pak? Ini menggunakan baju ini aja menggunakan. Hasilnya Boleh Pak, lihat, Pak, bajunya, kita Pak. Dibuka jaketnya. Nah, Batman. Kalau bapak sendiri mungkin boleh tahu bapak investasi berapa? Pada awalnya kami itu sangat sederhana, cuma menuntut 3 hal. Yang pertama, kembalinya dana investasi kami secara penuh. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat untuk tidak terkecoh lagi mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur. Yang ketiga, kami meminta dan menghimbau untuk tobat kepada Yusuf Mansur, segera bertobat. Dan salah satu syarat untuk tobat adalah kembalikan hak sesama hamba sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh beliau. 3 hal itu. Cuma secara terang-terangan melalui media sosial, beliau itu banyak membuat narasi. Kami waktu itu belum bikin narasi. Selama 11 sampai 12 tahun beliau itu gemar membentuk dan membuat narasi yang melenceng, menyatakan bahwa batubara atau bisnis batubara atau investasi batubara itu hoax, mengatakan hal-hal yang beliau tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam, mengatakan bahwa beliau sudah mengembalikan seluruh dana investasi batubara. Heran, yang pertama katanya tidak pernah berhubungan dengan investasi batubara, yang kedua mengakui bahwa beliau sudah membayar semua dana investasi dari jamaah Masjid Darussalam. Ingat bahwa kasus ini mempunyai dampak sosial yang sangat besar, mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar bagi jamaah Darussalam, khususnya mereka yang terkait dengan program investasi yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Pak, tapi kalau untuk kerugian dari Bapak pribadi sendiri berapa? Saya invest 500 juta.
sumber dananya jual rumah. Karena beliau di presentasi tersebut udahlah jual rumah, jual apa saja untuk ikut investasi ini karena ini sangat menguntungkan. Sudah pernah dikembalikan uangnya Pak? Ada sedikit kan sudah digunakan dicicil ada. Tapi untuk saya itu yang kembali itu paling 10 juta, 20 juta. Sangat kecil sekali. Sudah ya teman-teman, ini Namanya siapa, Pak? Namanya siapa Pak? Nur Khalik. Nur Khalik. Saya adalah ketua tim task force investasi JBN Darussalam. Pak, ada yang sampaikan ke Yusuf Mansur, Pak? Cukup Tadi udah. saja. Cukup ya, Karena ini terbatas ya. waktunya 5 menit. biar tidak mengganggu jalan juga ya. Ya begitu. Siapa Pak? Nama saya Zaini Mustafa, nama saya. Berprofesi sebagai lawyer, tapi dalam perkara ini saya sebagai korban yang mengajukan gugatan secara personal ke PN Jakarta Selatan.